Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Ramada Sulasi Hajar, Educational Product Consultant dari PT Tira Satria Niaga. Hari ini saya mau sharing tentang perjalanan saya dari reseller yang sekarang namanya Mitra EPC ke kemudian saat ini alhamdulillah EPC qualified. Gimana sih perjalanannya gitu ya. Jadi setiap orang pasti punya ceritanya masing-masing dan termasuk juga saya. Awal saya terjun menjadi reseller itu saya nggak ada niatan sama sekali buat jualan, bisnis atau apapun, nggak ada, karena saya mental blocknya tebel banget. Saya juga cukup otak kiri karena saya akademisi, saya ngajar, saya dosen, terbiasa dengan yang logis-logis gitu loh. Ini produk mahal-mahal siapa yang beli kayak gitu. Kemudian banyak sih faktor-faktor lainnya. Saya juga nggak pernah punya pengalaman dagang, saya nggak punya pengalaman bisnis, saya nggak punya ilmu apapun tentang bisnis, dan saya orangnya pemalu banget kalau saya introvert banget, pemalu banget kalau ngomong secara langsung sama orang. Itu kalau nggak kenal itu saya lebih baik diem kayak gitu. Jadi bahkan saya jadi EPC itu 3 tahun ini saya tuh nggak pernah yang namanya angkat telepon dari reseller, nggak pernah, karena saya orangnya introvert ya, jadi kurang bisa ngomong gitu loh. Tapi kalau nulis sih alhamdulillah gitu. Nah jadi awalnya ya saya nyebur jadi reseller itu karena terpaksa diajak oleh sahabat saya merasa nggak enak buat nolak gitu. Dan sebenarnya kan ada untungnya juga saya gabung, karena katanya kalau misalkan saya beli produknya buat anak saya dapat cashback komisi gitu. Akhirnya oke, saya mau, toh juga nggak ada ruginya karena nggak usah bayar gitu, nggak usah bayar, gratisan gitu. Dan itu sih saya nyemplung di situ karena terpaksa. Akhirnya saya nggak nyimak training sama sekali, saya dimasukkan grup pun saya juga nggak ngelihat sama sekali. Selama berbulan-bulan, pokoknya selama kurang lebih 6 bulan 7 bulan gitu ya, saya di grup reseller itu saya benar-benar pasif. Saya nggak pernah nyapa, nggak pernah tanya, nggak pernah apapun gitu. Ngisi list arisan itu ngisi untuk diri saya sendiri buat anak saya. Nah kemudian di April 2018 itu saya baru tahu kalau reseller itu bisa naik ke jadi EPC gitu. Itu karena sahabat saya tadi yang ngajak saya gabung itu naik EPC di bulan April saat itu. Dan akhirnya saya kepo gitu kan, karena sahabat saya ini anaknya kecil, kamu bisa jadi EPC gitu. Iya udah dicoba aja gitu. Dan kemudian akhirnya saya baru tahu dari dia kalau EPC itu ada kesempatan buat dapet reward umroh. Dan itu yang kemudian saya bikin mupeng banget gitu loh, bikin mupeng banget. Dan di situ akhirnya Allah kasih saya hidayah buat Bismillahirrahmanirrahim, mulai detik ini gitu. Jadi perpindahan ketika saya diboyong dari EPC sebelumnya ke EPC baru itu adalah kayak sebuah tanda saya berhijrah dari EPC pasif ke dari reseller pasif ke reseller aktif gitu. Akhirnya itu sih dari mulai April itu, pertengahan April saya bertekad buat menjadi EPC, menjadi reseller aktif gitu. Apa sih yang saya lakukan ketika saya punya tekad kuat seperti itu gitu ya? Saya pengen jadi EPC 3 bulan ke depan, saya pengen jadi EPC, dan saya pengen kejar reward umroh tahun depan kayak gitu. Saya nggak tahu saat itu kuartalan dalam Tira Satria Niaga, saya nggak tahu, pokoknya nggak tahu, saya nyeplos gitu aja. Saya merasa saya harus mendalami reseller, mendalami produk, dan belajar sungguh-sungguh itu untuk bekal maju EPC. Itu saya merasa saya harus belajar setidaknya 3 bulan minimal gitu loh. Makanya di situ saya memutuskan untuk fokus jadi reseller aktif minimal 3 bulan. Nah, yang saya lakukan pertama, saya mentarget diri saya sendiri untuk bisa mencapai target tertingginya EPC, challenge EPC saat itu, omset 15 juta gratis Hafiz Junior. Nah, itu aku kejar, itu aku targetin. Jadi pertama aku mentargetkan omset pribadiku, yang kedua aku mentargetkan untuk merekrut tim atau reseller setiap bulan minimal 20 orang, dan yang ketiga saya mentargetkan diri saya sendiri, memaksa diri saya sendiri untuk rajin belajar, rajin nyimak, dan rajin action pada kuluap-kuluap atau wadah-wadah belajar yang diberikan IPC, misalkan sharing, kemudian
kelas editing atau kelas bisnis atau kelas apapun saya ikutin gitu. Saya benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan kayak gitu. Itu sih yang saya lakukan gitu, dan alhamdulillah tentu saja yang paling berperan tinggi, paling berperan besar itu adalah kekuatan yakin sama Allah gitu ya, dan minta tolong terus sama Allah. Kalau saya galau gitu, udah ya Allah ini udah kurang 1 hari tapi omset saya masih 7 juta gitu, tapi omset saya masih 2,5 juta kayak gitu. Itu ya udah sih, berdoa ke Allah, minta tolong sama Allah, bener-bener alhamdulillah Allah mudahkan mencapai target-target saya. Dan akhirnya di bulan Juli itu saya benar-benar daftar IPC dengan sekitar 70-an reseller, tapi yang aktif cuma 8. Itu udah lumayan ya, 10% gitu. Tapi saya dulu nggak tahu ilmu kayak gitu sih. Pokoknya dari 70 orang itu yang aktif cuma 7 atau 8, dan salah satunya adalah PJ Arisan saya. Itu sudah alhamdulillah sekali. Dan di situ Allah, di bulan pertama saya sempat nggak capai target 100 unit gitu ya, tapi kemudian saya mencari kekuatan ya, saya buka Al-Quran ya. Saya kalau galau-galau atau apapun tuh saya cari semangat, saya mengobati hati saya sendiri, self healing saya itu lewat buka Al-Quran, menemukan pesan Allah untuk saya lewat Al-Quran kayak gitu. Jadi di bulan pertama itu unit saya 82, nggak sampai 100 gitu ya. Dan disitu mencoba untuk langsung bangkit itu yaitu sih buka Al-Quran. Alhamdulillah di bulan kedua lebih dari 130-an gitu ya, jadi bisa nutup yang bulan kemarin. Dan alhamdulillah di bulan ketiga itu justru 150-an gitu. Alhamdulillah di kuartal pertama saya menjadi IPC, saya berhasil mencapai target qualified, dan akhirnya di kuartal selanjutnya saya qualified, dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai tahun ketiga sekarang ini saya jadi IPC. Prestasi alhamdulillah di tahun 2019 itu saya jadi top rookie of the year atau IPC pendatang baru terbaik nasional. Bener-bener nggak nyangka sekali, karena saya nggak punya apapun gitu ya. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya modal besar buat biasanya misalkan kayak nyetok barang atau apapun. Saya nggak punya apapun gitu ya, selain memang saya hanya mengandalkan oke, bismillah saya punya Allah gitu, bismillah saya punya Allah kayak gitu. Dan saya itu sih andalan saya sih dari dulu itu ya, itu sih berdoa kayak gitu. Dan alhamdulillah itu ya, di 2019 itu Allah kasih banyak banget gitu ya, yang di luar logika banget gitu ya. Jadi mimpi awal saya tuh saya pengen umroh sama suami, niatnya ibadah. Dan di dalam situ juga sebenarnya ada dendam positif saya untuk membuktikan kepada orang tua bahwa gak cuma jadi PNS kok gitu, untuk kemudian hidupnya enak, hidupnya terjamin dan sebagainya kayak gitu kan. Karena orang tua, ibu, khususnya ibu saya tuh memaksa saya jadi PNS, tapi saya nggak mau jadi dosen PNS gitu. Jadi di situ ada dendam positif juga buat membuktikan ke ibu saya gitu. Alhamdulillah di tahun pertama dengan kuartal penuh saya jadi IPC itu Allah kasih nikmat reward umroh 2 tiket sama suami gratis, kemudian Singapura Malaysia 2 tiket gratis, kemudian Thailand juga, kemudian Napak Tilas Jejak Nabi, Mesir, Jordan, Palestina juga. Alhamdulillah banget gitu, nggak nyangka. Dan di tahun itu juga kemudian alhamdulillah Allah beri kemudahan buat daftar cash haji berdua, daftar porsi haji ya berdua. Waktu jadi pegawai tuh nggak mudah banget loh, ngumpulin duit 50 juta itu nggak mudah banget gitu, apalagi yang gajinya ya kayak gitu. Apalagi saya yang memang nggak bisa nabung, nggak ada keinginan nabung, nggak bisa gitu, saya nggak bisa nabung gitu. Akhirnya alhamdulillah wasilah Tira gitu ya, wasilah Tira saya bisa daftar porsi haji berdua suami cash, dan mandiri gitu ya, rumah udah nggak sama orang tua. Kemudian Allah kasih fasilitas yang nikmat yang banyak banget lewat wasilah Tira ini. Dan yang paling berharga itu adalah tentu teman-teman reseller, kemudian yang IPC
yang saya rekrut, anak cucu cicit keturunan saya gitu ya di Tira ini, yang paling berharga adalah silaturahim kita gitu, karena di sini kita nggak cuma sekedar ngomongin omset dan bisnis, tapi kita saling menyemangati untuk yuk perbaiki biar ibadah kita bareng-bareng, yuk begini, yuk gini gitu. Maksudnya saling mengingatkan kebaikan, saling mengingatkan ibadah, yang akhirnya ya saya betah banget di sini gitu. Nggak cuma di reseller saya, tapi semua lingkup Tira itu saya merasakan kayak gitu sih. Meskipun beda tim, itu mereka semuanya sangat sangat bersahabat kayak gitu. Mereka semua sangat spiritual sih ya menurut saya gitu. Semuanya tuh saya lihat itu orangnya soleh-soleha kayak gitu. Ini saja sih sharing dari saya. Yang jelas semua orang itu bisa ketika dia punya tekad dan niat gitu ya, tekad dan niat untuk kebaikan gitu. Kalau saya kan tekad dan niatnya dulu itu untuk umroh ya, kebaikan ibadah gitu. Semua orang bisa gitu ya, semua siapapun latar belakangnya, entah itu ibu rumah tangga, entah itu nggak pernah sekolah atau apapun, kalau kita punya tekad gitu, niat yang baik, kemudian kita tidak mengkhianati niat kita gitu, kita nggak mengkhianati tekad kita, insya Allah Allah kasih restu, Allah setujui impian kita untuk benar-benar nyata terjadi gitu loh. Karena kebanyakan banyak orang punya keimpian, punya keinginan gitu ya, saya pengen ke umroh, iya saya pengen ke umroh gini-gini, tapi banyak banget juga yang akhirnya mengkhianati sendiri niat baiknya itu gitu. Gimana sih mengkhianati niat baik itu? Yang satu, pertama, malas-malasan upload, malas-malasan belajar, malas-malasan berdoa, pokoknya punya ingin aja gitu, punya niat aja tapi nggak ada action, ya gimana gitu. Itu namanya kita mengkhianati sendiri impian besar kita gitu. Dan justru Allah lihatnya ini anak apaan sih gitu ya. Jelas Allah nggak ngasih restu persetujuan bab sukses kalau kayak gitu kan. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu kan ya. Dan Allah itu merestui impian kita terjadi, impian-impian baik kita terjadi jika kita memang jika kita setia dengan niat baik kita, tekad baik kita gitu. Kita komitmen gitu ya, komitmen dengan niat baik kita, yaitu komitmennya adalah gerak dan usaha yang sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi tenang aja, bukan kalian aja yang mikir ini produk mahal siapa yang beli gitu. Saya dulu pernah kayak gitu. Saya nggak punya skill bisnis, saya nggak punya ilmu, dan saya nggak punya apapun, tapi saya dan kalian gitu, kita sama-sama punya Allah ya. Insya Allah kita sama-sama bisa. Kalau itu tadi sih, kita punya tekad yang baik dan kita nggak mengkhianati tekad baik kita itu dengan bermalas-malasan dan banyak alasan. Kayak gitu. Dan jangan pernah menunda. Oke, itu aja sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya yang menyimak video ini Allah berikan kemudahan, rahmat, ampunan, dan pertolongan untuk menjadi EPC konsisten, qualified, yang bisa gratis umroh tiap tahun untuk memberikan hadiah-hadiah umroh itu kepada orang-orang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.